Oke, teman-teman, jumpa lagi di TFA Talk Show from Home edisi spesial extended Ramadan ya. Di edisi terakhir tanggal 29 Mei 2021 ya. Masih bersama saya ya, menggantikan Mas Tio Prasetyo ya, dengan narasumber dari warrior-warrior kita sendiri yang sudah menjalani KF dan akan berbagi testimoni seputar pengalaman mereka, awal dari mereka tahu KF, kemudian manfaat apa yang sudah didapat selama ber-KF, setelah sekian lama, dan juga yang paling menarik tentu pengalaman up and down-nya. Malam ini narasumber kita adalah Mas Aroni ya dari Aceh, Mas Aroni Waleksa. Halo, selamat malam Mas. Halo, selamat malam Mas Budi. Mulai biasa agak kenceng nih Ustadz. Kalau enggak, suaranya enggak kerekam nanti. Ya, lumayan dah. Oke Mas, ini kita pengen tahu ya kan, pengen tahu Mas Aroni awalnya awalnya sebelum KF itu punya cerita apa, riwayat apa kesehatan. Terus mulai tahu KF itu dari mana, terus apa alasan yang kuat yang membuat Mas Aroni mau menerapkan KF ya kan. Kemudian yang ketiga, manfaat apa yang didapat, dan yang nanti kita akan kulik sama-sama pengalaman up and down-nya selama ber-KF ya. Nanti kita diskusi santai ya, Mas Aroni cerita aja, kalau pas Mas Aroni cerita ada yang menarik untuk aku selak. Nah, kita kupas sebentar di situ, ya. Oke, silakan Mas, monggo. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Warrior, semoga kita tetap diberi kesehatan, tetap semangat mengejar kesehatan, dan yang paling penting adalah tetap semangat untuk terus mencari hal-hal baru, belajar gitu ya. Ya, ini dimulai dari sebelum KF ya. Sebenarnya saya kan menikah cepat ya, umur dibanding teman-teman ya. Itu umur 24 tahun saya sudah menikah. Dan sebelum 24 tahun itu saya otomatis tidak pernah mengalami masalah metabolisme yang masuk rumah sakit gitu ya, belum pernah gitu ya. Nah, jadi setelah menikah itu yang dulunya banyak pergi-pergi, tiba-tiba kan harus siap banyak di rumah, kemudian jarang bergerak gitu ya. Nah, jadi pertama dimulai dari tahun 2010 ya. 2010 itu pertama kali saya kena, ya waktu itu masih saya tahunya namanya asam lambung ya. Belum GERD, waktu itu masih namanya asam lambung yang saya tahu waktu itu. Jadi kebiasaan saya sebelum kena asam lambung itu adalah saya itu suka makan mie instan malam hari. Sama dengan extra jos sekaligus. Extra jos dingin sama sama Indomie lah. Boleh menyebut merek ya. Nah, di saat itu memang hampir tiap malam begitu. Kemudian geraknya juga tidak seperti gerak kita waktu muda ya, jalan sana sini gitu. Tapi sudah punya keluarga, akhirnya jarang bergerak. Sering di rumah, kemudian kalau kerja pun lebih cenderung kerjanya kantoran, nggak banyak gerak gitu ya. Nah, kemudian makan saya pun kan memang dari saya kecil dulu, kebetulan orang tua kan dari orang menengah ya. Jadi memang kami makan, itu satu keluarga kami gemuk semua. Ya, gemuk semua. Tapi saya sempat, waktu kuliah saya nggak gemuk, tapi setelah nikah itu saya otomatis naik drastis. Jadi kami makan sehari sampai 7 kali, 8 kali. 7-8 kali ya. Nah, itu udah dengan kopi break ya, tapi kopi breaknya kadang berat juga. Contoh misalnya jam 7 makan nasi, jam 10 nanti makan lontong gitu, atau makan kue barang 3 atau 5 biji gitu kan. Kemudian jam
1 makan lagi, jam 4 makan lagi, jam 7 malam makan lagi, jam 10 makan lagi gitu kan. Kadang jam 12 belum tidur makan lagi. Dan itu terus menerus gitu. Dari setelah menikah itu. Terus menerus sehingga pas setahun setelah menikah baru mulai muncul gejala-gejala yang tidak menyenangkan. Nah, pada saat itu berlangsung selama 2 minggu. Seminggu dulu. Kemudian saya berobat, kemudian beli herbal yang banyak gitu. Dan seminggu hilang. Setelah seminggu jalan lagi, tapi nggak berubah pola hidupnya. Sampai akhirnya 2011 kena lagi, 2012 kena lagi gitu kan. Jadi setiap tahun tuh naik lagi asam lambungnya sampai 5 kali dan waktunya lama. Makin lama makin durasinya makin lama. Pertama kali kena seminggu, habis itu 2011 kali kena itu sampai 3 minggu gitu. Nah, yang paling berat itu adalah ketika 2016 itu sampai 4 bulan saya nggak sembuh-sembuh gitu. Terapinya sudah banyak gitu ya. Nah, sebelum KF itu saya memang saya pikir asam lambung saja, rupanya saya kena sinusitis juga gitu kan. Jadi hampir setiap bulan saya flu. Dan flu-nya pun kadang lama sembuhnya, harus pakai obat dan pakai herbal yang banyak. Itu saya pakai propolis misalnya ya. Propolis saya tetes ke hidung. Itu waktu ditetes itu saya harus loncat-loncat dulu menahan sakit. Kemudian keluar cairannya banyak. Kadang-kadang darah juga banyak keluar gitu kan. Dan itu perih itu setiap hari soalnya. Harus ditetes itu kan pagi dan malam. Nah, jadi pola saya betul-betul tidak berubah sampai 2016. Dan waktu itu teman-teman agak iri. Ini orang makannya banyak tapi kok nggak sakit-sakit ya? Gitu ya. Kok bisa? Jadi kan ada istilah waktu itu teman-teman yang membahagiakan itu ialah banyak makan tapi nggak sakit dan nggak gemuk gitu. Tapi saya gemuk. Cuman sakitnya nggak kelihatan gitu kan. Oke. Iya. Karena sakit GERD tahun 2016 itu saya kan masih gemuk posisinya. Jadi nggak nampak muka pucat gitu. Tapi kalau keluarga nggak percaya saya sakit waktu itu kan karena memang nggak nampak dari fisik, cuman bawaannya lemas gitu ya, kepingin pingsan gitu kan. Jadi perubahan pola hidup yang sangat drastis itu dari 2009 sampai 2016. Jadi BB saya waktu itu hanya sekitar 64, naik jadi 90. Lebar badannya. Jadi waktu saya umur 28 tahun, orang mengira saya umur 40. Jadi saya pun nggak berani foto-foto kan, karena komentarnya pasti negatif. Ini Ustaz ini umur 40 kayaknya, padahal umurnya masih 27 gitu kan. 28. Jadi coba cek aja di Facebook saya itu, saya jarang sekali foto, malah mungkin sebulan sekali nggak pernah saya pajang foto di Facebook di bawah 2016. Jadi karena memang dalam kondisi seperti itu kita nggak pede ya, nggak pede untuk dengan badan lebar foto sama teman-teman. Nah, jadi sebelum itu gejala banyak ya. Kalau misalnya gejalanya banyak, makanya saya sering menyebut itu 1001 sensasi. Jadi apa yang pernah orang alami, saya pernah alami. Misalnya kelayangan, yang ringan itu kelayangan. Kadang sampai tengah malam terbangun, tersentak gitu berapa kali sampai keluar keringat dingin. Padahal kita di ruangan ber-AC. Terus kemana-mana, saya sering kasih tahu sama teman, nggak bisa kemana-mana terus berdua. Karena bawaannya kepingin jatuh aja gitu. Bawaannya kepingin jatuh, terus kadang-kadang waktu saya makan di samping, saya bilang sama teman, di rumah sakit dekat, kalau ada apa-apa saya langsung bawa ke sana. Gitu. Tapi alhamdulillah nggak masuk rumah sakit, karena sebisa mungkin saya tahan. Gitu. Nah itu berlangsung terus-menerus dan 2016 itu puncaknya. Jadi puncaknya itu adalah waktu hari raya kedua. Hari raya kedua. Tapi sebelumnya kan puasa sebulan. Nah sebulan itu saya puasa seperti biasa, tapi makanan buka puasa saya parah.
mie ya, mie kuning itu kali buka langsung saya habisin 1 bungkus penuh. Kemudian banyak makanan lain. Memang kami dulu suka makan dari dulu ya. Pokoknya kesenangan kami bukan traveling, kesenangan orang dulu bukan traveling, ya. Tapi kesukaannya adalah makan. Banyak makan, semuanya banyak gitu ya. Tapi kalau orang kurus itu bawaannya banyak gerak gitu. Tapi kesenangan saya waktu itu adalah makan. Nah, jadi ketika makannya tidak terkontrol, ya, pecahlah gejalanya itu agak berat di hari kedua Lebaran gitu. Nah, ketika orang lagi jalan saya jatuh ambruk. Gitu. Tapi ambruknya nggak sampai ke rumah sakit ya. Tapi rumah saja itu penyakit aneh muncul tiap hari, muncul rasa cemas yang berlebihan. Saya nggak tahu itu namanya anxiety ya. Orang menyebutnya anxiety. Tapi saya awalnya kok ada penyakit begini ya, kok ada rasa-rasa begini ya, aneh ya. Gitu kan. Jadi waktu saya ceritakan sama keluarga, itu keluarga malah nggak tahu itu penyakit apa gitu. Sampai ada yang bilang itu mungkin diguna-guna sama orang gitu. Saya pikir-pikir siapa yang pernah bermusuhan sama saya ya, kayak gitu. Jadi sampai begitunya. Jadi ada yang bilang rupiah aja ke sana, bla bla. Tapi nggak saya lakukan. Karena saya masih berkeyakinan ini bukan masalah guna-guna. Karena seingat saya belum ada kalimat yang berucap dari mulut yang orang mungkin sakit hati. Seingat saya gitu ya. Terakhir saya di tengah saya sakit begitu, saya beli banyak herbal, obat-obatan, semua saya coba dari jahe, kunyit. Ya. Habis itu kemudian saya cari searching di Google ya. Google itu apa? Jadi kok cari di Google makin takut ya gitu. Jadi tujuan saya kan cari di Google itu kan untuk menurunkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa penasaran. Tapi kok ketika buka Google, yang Google sampaikan malah menakutkan gitu. Misalnya nih, kalau kita buka Google, kalau BAB kamu warnanya hitam, itu kamu harus segera ke rumah sakit. UGD, itu kemungkinan ada pendarahan di perut bagian bawah. Kalau misalnya BAB kamu agak kehijauan, itu berarti itu ada pendarahan di perut bagian atas. Nah, itu udah takut. Habis itu kemungkinan kamu ada bolong di lambungnya. Nah, itu macam-macam gitu kan. Jadi makin lama makin parah akhirnya karena buka Google. Gitu kan. Ini kayak mana ini akhirnya. Rupanya dalam Google itu ada satu link menghubungkan kepada sebuah komunitas. Namanya GAI waktu itu ya, GERD Anxiety Indonesia. Nah, di situ waktu saya masuk, wah, ternyata banyak teman seperjuangan rupanya. Rupanya penyakit ini namanya anxiety katanya, rasa cemas berlebihan. Tapi teorinya banyak, kenapa terjadi begini, bla bla bla. Tidak ada sebuah kepastian. Oke, aku rangkum dulu ya Mas ya, karena ini tadi sempat beberapa chat teman-teman suara Ustadz masih kecil nih. Suara kecil. Sambil aku rangkum, kalau misalnya Mas Aroni ada handsfree yang kecil itu Mas, itu mungkin ini masalah kompatibel ini kayaknya. Kalau ada handsfree kecil yang pakai kabel itu coba deh. Ya. Jadi Mas Aroni mulai mengalami problem kesehatan itu dari 2006 ya. 2006 atau 2009 tadi dengan pola hobi makan Indomie dan apa tadi extra jos ya. Nah, itu luar biasa itu. Dan pola makannya bisa 7 sampai 8 kali. Ya, tentunya bukan 7-8 kali makan Indomie, ya kan? Tapi memang hobi beliau suka makan mie, ya kan? Nah, satu hal selama perjalanan itu sudah mengalami gejala di awal. Gejalanya pertama agak jarang secara intensitasnya muncul. Mungkin sesekali, habis itu enggak. Dan makin mendekati 2016, di mana itu yang paling intens, itu frekuensinya makin rapat, frekuensi kejadian GERD,
itu asam lambungnya makin rapat, dan durasinya juga makin panjang, ya, durasinya makin panjang. Terakhir tadi Mas Aroni bilang asam lambung itu bisa sampai 4 bulan dirasakan, ya. Nah, ya, jadi, mantep. Oh ya, oke, beres ya. Aku udah berasa itu kompatibelnya headphone sama ini, nggak apa-apa. Oke, siap. Jadi berawal dari situ, belum kenal yang namanya anxiety, kemudian bingung tuh, ada 1001 sensasi, nggak tahu ini penyakit apa, kayak diguna-guna sampai ada yang bilang gitu. Akhirnya berusaha mencari sendiri, ya, Singkat cerita, bukannya dapat ketenangan, malah tambah parah, malah tambah bingung. Karena ya contoh dari warna BAB, bukannya makin dapat ketenangan, makin tambah bingung. Mungkin aku nggak bisa bayangin waktu BAB sembari lihat dulu ini problem di mana. Sampai mungkin aku nggak tahu apakah di artikel itu bilang kalau normal tidak ada masalah, warna BAB-nya apa tidak ada kali. Yeah. paling cuma dikasih tahu kalau warna ini hati-hati, kalau ini adalah. Tapi puji Tuhan saat itu ada link ke komunitas GAI, ya, GERD Anxiety Indonesia. Nah, dari GAI itu baru Mas Aroni baru paham, oh ini yang namanya 1001 sensasi, ini namanya anxiety, gitu kan. Nah, waktu itu juga heboh ya berceritanya tentang di grup itu, di komunitas itu, tentang ini penyebabnya apa, karena pasti kan yang dibahas kan seputar itu. Nah, lanjut Mas. Ya, dalam grup itu kan sebenarnya hanya misalnya jam 2 malam gitu kan, ada yang belum tidur, nggak bisa tidur gitu kan, karena gangguan insomnia kan bagian dari 1001 sensasi GERD itu juga. Jadi buat postingan, siapa jam 2 belum tidur gitu kan, siapa yang dada sebelah kirinya sakit gitu kan, itu 1 menit baru buat postingan itu udah ratusan yang komentar. Berarti semua lagi saya itu jam 2 malam. Semua lagi NC. Iya, jadi kan semuanya lagi NC. Jadi kan kita merasa nyaman juga, karena kenapa? Karena bukan kita sendiri gitu ya. Iya. Itu satu. Cuman saya pikir-pikir kok lama sekali ya. Maksudnya kok tidak ada testimoni atau ada semacam edukasi ini terjadinya bagaimana, teorinya seperti apa, itu nggak ada. Tapi yang dianjurkan kita adalah untuk mengatur pola makan. Hanya sifatnya alkaline kan, asam basa itu. Jadi disuruh beli herbal, ada temulawak, ada kunyit dan sebagainya. Dan saya beli itu. Saya beli sampai sekilo ya. Sekilo saya beli. Waktu saya minum justru nggak membaik, malah makin parah. Oke, sabar ya teman-teman. Itu kan. Akhirnya makin nggak gitu ya. Nah, jadi setelah dari grup anxiety itu ada satu orang namanya Mas Zuhair ya, Mas Zuhair Abdullah kalau nggak salah namanya. Beliau sampaikan ke saya, saya sudah membaik katanya. Saya kejar, ketika dia bilang begitu kan jarang tuh ada komentar begitu, saya sudah baik gitu kan. Saya kejar beliau kan. Komentar saya kejar. Saya kejar beliau, saya kadang-kadang nggak aktif kan. Saya kejar, saya inbox, tolong bantu apa yang bisa saya lakukan, gitu. Langkah-langkahnya bagaimana gitu. Nah, beliau memberikan link kepada saya yang menuju ke link FB-nya Ketopastosis yang waktu itu masih ribuan ya jumlahnya, masih 3.000, 2.000 gitulah ya. Nah, pada saat itu saya masuk ke situ, saya cuma lihat saja ada tulisan Mas Tio, ini tulisannya kok susah dipahami ya gitu. Karena kan bahasanya
ya kalau bahasa kami itu bahasa planet lah gitu kan. Bahasa yang sulit dipahami itu adalah bahasa planet, artinya bahasa yang susah dipahami oleh penduduk bumi secara mayoritas gitu ya. Karena yang paham bahasa itu kan minoritas itu, hanya orang-orang tertentu yang belajar fisiologi gitu kan. Nah, jadi kok makin masuk grup ini kok makin rumit ya itu bahasa-bahasa. Tapi saya menariknya ketika ada testimoni, saya cek testimoninya, ternyata ada yang lebih parah dari saya gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu testimoni dari Mbak Ketut Mahendri ya. Oh, iya. Nah, Mbak Ketut Mahendri. Nah, beliau, saya ingat sekali beliau mulai keto itu 17 Agustus. Sengaja beliau ambil keto mulai KF itu 17 Agustus, sengaja beliau ambil pada saat itu karena beliau lagi libur. Karena kalau ada HC hari tanggal 18-19 masih libur gitu. Saya lihatlah prosesnya gitu. Oh, ternyata Mbak Ketut ini kayaknya lebih parah dari saya. Oh, oke. Lebih parah dari saya. Dari saya termotivasi, oh ada yang lebih parah dari saya kok sembuh ya, apalagi saya gitu kan. Saya banding-bandingin aja gitu. Jadi pertama kan untuk menenangkan hati itu kita cari dulu yang waktu itu ya dalam frame saya untuk menenangkan hati itu saya cari dulu orang yang sama seperti saya. Gitu. Kan sebanyak-banyaknya dan saya lihat siapa yang sudah membaik gitu. Play safe ya Ustaz ya. Itu saya kejar, saya tanya-tanya gitu kan. Yang setelah ketemu Mbak Ketut, tiba-tiba ada tulisan Mbak Eva. Nah, tulisan Mbak Eva ini kan tulisannya agak mudah dipahami gitu. Nah, jadi bahasa Mas Tio tadi saya cocokkan dengan bahasa Mbak Eva, kan ada tulisan Mas Budi juga waktu itu ya. Iya. Saya gabung-gabungkan, oh begini pemahamannya gitu. Nah, akhirnya setelah sebulan dalam grup itu saya belum mulai. Saya pelajari dulu. Kemudian saya nggak langsung mulai karena NZ-nya parah waktu itu. Jadi ketika saya itu disuruh kan ada di grup makan ikan gurami. Di sini ikan gurami susah kan gitu. Karena waktu ketika saya baca protokol dalam keadaan NZ ada ikan gurami langsung saya tutup. Nggak jadilah gitu kan. Gitu. Nggak jadilah gitu. Saya tutup. Jadi memang NZ itu membuat hal kecil jadi besar. Padahal halnya kan biasa. Tapi ketika hal biasa ini masalah kecil itu berbarengan sama NZ, jadi dia jadi berlebihan kita menyikapinya. Gitu. Padahal biasa ya. Padahal itu hal biasa saja. Jadi ketika udah saya tutup, saya nggak buka lagi grup. Hari ketiga ketika NZ naik, saya pikir lagi gitu. Saya berpikir lagi, kemudian saya buka-buka lagi lah. Saya buka lagi, ternyata ada puasanya 16 jam gitu kan. Wah, saya 2 jam sekali harus makan ini. Ya kan? Ini kok 16 jam puasa ya kan gitu. Nah, itu makin NZ lagi naiknya lagi, akhirnya saya tutup. Nggak mungkin ini. Tutup lagi gitu ya. Karena protokolnya saya print waktu itu. Saya pelajari ya. Sampai nggak bisa tidur saya pelajarinya. Karena waktu itu semangat untuk sembuh itu besar. Karena pertama anak masih kecil kan 1 orang. Terus waktu itu istri kan anak tunggal. Jadi ini kalau sampai saya wafat istri agak kesulitan. Gitu kan. Itu dalam persepsi ya. Jadi semangat mencari kesembuhan itu tinggi. Gitu. Akhirnya udah saya tutup ya. Yang ketika lihat puasa panjang-panjang saya tutup. Kemudian saya kan kalau orang bilang saya kan tipe imajiner, Mas. Artinya sudah masuk sekali, nanti di belakang saya olah lagi, elaborasi sendiri dalam imajinasi gitu kan. Saya berpikir dulu orang nggak makan lama-lama kok nggak ada asam lambung ya, gitu ya. Dulu orang jarang makan, apalagi pada masa Jepang itu kan. Pada masa Jepang kan Belanda sama Jepang katanya Jepang itu lebih kejam daripada Belanda. Jepang itu beras di rumah itu diambil dalam lumbung beras kita sembunyikan diambil sama mereka.
Jadi stok makanan memang berkurang drastis gitu. Kemudian bajunya pun kadang pakai baju dari karung goni gitu ya. Nah, tapi mereka kan jarang makan, tapi tidak ada laporan mereka punya penyakit asam lambung gitu kan. Dan mereka kan para pejuang kemerdekaan dulu, itu kan para pahlawan kan menerapkan perang gerilya. Atau imajinasi saya gitu ya. Perang gerilya itu kan serang lari. Itu kan butuh tenaga luar biasa, tapi mereka nggak makan gitu. Karena makanan semua diambil oleh Jepang gitu kan, dalam kondisi lapar begini, tapi tidak ada. Itu berimajinasi saya. Jadi ketika saya berimajinasi begitu, 16 jam ini belum terlalu lama lah. Masa induksi ya, 16 jam. Kayaknya 16 jam ini dibanding sama orang tua kita yang puasa berhari-hari, itu nggak panjang lah gitu kan. Terakhir, dengan imajinasi itu, akhirnya saya membuka lagi protokolnya. Saya lihat, ketika 16 jam, ada masa konsolidasi 18 jam. Wah, panjang lagi gitu kan. Panjang, 20, ada masa maintenance 20 jam. Gitu ya. Nah, jadi saya kata teman-teman waktu itu, nggak apa-apa makan pedas, asal tidak pakai nasi. Nah, waktu itu saya coba pergi keluar sendiri, sambil saya pegang dinding itu, karena masih hoyong gitu ya. Oh, oke. Saya beli ayam 3 buah dengan bumbu paling pedas gitu kan. Saya makan di rumah gitu kan, tapi saya lihat pedasnya kok saya nggak berani, akhirnya saya makan ayamnya aja gitu. Setelah saya makan ayamnya aja, terus saya kan beraktivitas seperti biasa gitu. Tapi tiba-tiba nggak lapar. Jadi saya makan jam 10, tiba-tiba saya nggak lapar, dan nggak naik asam lambung sampai jam 6 sore. Dan saya nggak sadar antara jam 10 sampai happy aja gitu kan. Dan ini induksi yang hewani gitu kan. Setelah saya makan daging nggak bikin lapar cepat gitu ya. Maksudnya bisa bertahan lama untuk tidak makan. Nah, dari situ saya besok mulai langsung kan, saya khawatir. Jadi saya langsung beli VCO di apotek sama teh hijau. Ini 14 Oktober 2016. Cuman 2 amunisi saya. Teh hijau sama VCO. IH itu baru berkenalan di hari kelima. Dan dikirim itu di hari ke-7 udah sampai. Baru nanti ketika saya memulai itu saya udah siap-siap semua. Gitu ya, yang nggak apa-apa tumbang, yang penting sembuh. Waktu itu keyakinan saya gitu, mau tumbang sehari 2 hari itu nggak masalah, yang penting sembuh gitu kan. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk menuju kesembuhan, itu keyakinan saya saat itu. Jadi saya siap dengan segala risiko, mau hasilnya gimana. Karena kayak gitu. Tapi kalau pun tumbang saya biasa-biasa aja, nggak ada tumbang gitu kan. Saya makan jam 8 malam, besok saya makan jam 12. Ketika sampai jam 12, itu nggak lapar. Saya ingin memperpanjang. Saya perpanjang sampai jam 4 sore. Saya juga heran, kok nggak lapar ya? Kok nggak lapar ya? Gitu kan. Saya kagum gitu. Waktu itu timbul rasa kagum. Ini tubuh begini ya. Jadi kan imajinasi saya tadi, itu mulai masuk. Pantas orang-orang dulu berjam-jam, berhari-hari begini karena begini mungkin makanannya. Gitu. Begini mungkin makanannya gitu. Nah, imajinasi saya itu makin liar saat itu kan, makin liar dari sisi ini harus dipertahankan. Karena kenapa? Karena kalau enggak, ini penyakit saya nggak sembuh. Dan saya memang
berat badan juga sudah betul-betul membuat saya tidak nyaman gitu ya. Saya waktu itu naik dari 90 kilogram. Nah, selama saya ikuti itu, hasilnya banyak Mas sebenarnya, dan hasil itu terjadi di minggu kedua. Minggu pertama justru kuat, minggu kedua saya juga terasa celana saya sudah ke warung. Ya waktu itu kan ke warung saya beli ikan pakai kuah saya makan. Itu celana saya jatuh Mas. Untung saya ada celana di dalam itu. Bagian apa? Agak di bawah lutut ya. Saya pakai 2 lapis itu. Jatuh itu. Karena dalam waktu 10 waktu 7 hari itu turun sampai 6 kilo. 7 hari turun 6 kilo. Jadi jatuh ke bawah, dan saya alhamdulillah waktu itu di warung nggak terlalu banyak orang. Jadi ya udah saya ambil tali raffia. Nah jadi drastis sekali menurunkan berat badan yang waktu itu besar, gitu. Drastis. Dan saya makin semangat gitu. Ini happy. Karena saya yang saya dari GERD dulu, karena GERD ini mengganggu, buyar tuh langsung minta izin pulang. Dan itu sering terjadi di sehari sampai 8 kali muncul NZ-nya. Jadi bisa dibilang sangat-sangat mengganggu aktivitas. Dan minggu kedua saya memberanikan diri untuk makan hal-hal apa yang asam-asam ya. Menurut Medan, pedas lagi dalam pengobatan yang konvensional itu waktu itu yang saya diajarkan sama teman-teman, jangan asam-asaman lagi, jangan pernah makan pedas-pedas lagi, dan jangan pernah minum kopi. Dan itu saya jaga, tapi saya penasaran karena imajiner tadi kan. Jadi di minggu kedua saya makanlah pepes, asam luar biasa. Saya makan, alhamdulillah nggak ada sensasi apapun. Kan? Wah, makin pede saya kan gitu, makin pede. Tapi hasilnya tetap berjalan, tapi tidak terlalu mengganggu. Nah, makin nampak. Jadi ketika hasil terjadi, itu kan kadang-kadang ada gangguan. Kok ada gangguan ya gitu. Saya kadang membandingkan dengan apa yang sudah saya dapat di, misalnya positifnya apa. Setelah saya dapat. Kadang-kadang hasil ini kan pikiran mengganggu, apalagi di saat insiden ya hoyong, tiba-tiba saya bilang, wah saya sudah enak badan, ini hoyong sebentar aja, mungkin nanti udah lagi. Nah itu menghibur saya ketopastosisnya gitu. Karena pada saat itu saya sendiri loh Mas, pada saya sendiri, malah istri nggak ngerti kan ketopastosis itu apa, dan saya nggak jelasin karena saya ini nggak mau membebani yang lain gitu Mas, nggak mau membebani yang lain gitu ya. Terus semua yang saya lakukan itu misalnya itu murni saya konsultasikan langsung. Waktu itu ada Mas Tio waktu itu. Mas Tio banyak membantu. Nah, oleh karena itu, karena Mas Tio juga waktu saya BAB kan keluar darah tuh di hari kelima. BAB keluar darah di hari kelima itu saya betul-betul panik juga. Mas Tio, super panik. Kalau saya tanya sama teman, ini saya harus nanya kepada orang yang tepat nih. Karena waktu itu saya sempat tanya sama kawan dokter juga gitu ya. Segera ke rumah sakit, bahaya itu waktu itu kan. Segera ke rumah sakit, ke UGD gitu. Saya justru waduh kok makin takut ya gitu. Habis itu saya WA Mas Tio, Mas saya udah KF hari kelima, tadi BAB keluar darahnya banyak gitu ya, darahnya banyak, segar bla bla bla. Oh nggak apa-apa Mas, itu HC.
nanti juga hilang kata gitu kan. Yang penting IH per 3 jam, terus minumnya jangan kurang ya agar nggak lemas karena itu banyak dilepas cairan dan mineral. Oh, oke Mas gitu. Jadi jawaban Mas Tio justru menguatkan saya gitu untuk lanjut gitu ya. Nah akhirnya saya lanjut gitu. Jadi hasilnya macam-macam lah. Mas Tio tahu kalau saya masih rekam juga keluhan saya ke Mas Tio. Dan memang saya kebayang ya. Jadi ketika sekarang saya banyak memandu teman-teman yang GET, saya memahami ini saya gitu, saya dulu. Ini saya dulu yang saya alami. Mas Tio sabar kok saya nggak sabar gitu ya. Apalagi alhamdulillah ternyata setelah ikut KF juga enaknya kan, saya dulu kan kalau orang gemuk tuh Mas biasanya gampang emosian ya. Dan saya ngalamin itu dulu. Ngalamin itu gampang emosi, gampang tersinggung. Tapi ketika di KF sudah full hewani semuanya, itu justru saya melihat sesuatu itu lebih tenang. Bawaannya lebih tenang, tidak gerasa gerusu ya. Jadi kan saya udah 5 tahun nih Mas, kan? Jadi kan ada peringatan PGRI di pesantren ini ya, PGRI, hari Guru Republik Indonesia, peringatan untuk penghargaan untuk guru lah. Jadi saya dapat penghargaan selama 4 tahun berturut-turut itu guru paling lembut, gitu ya. Guru paling lembut dan paling suka mendengar. Gitu. Saya kan bingung dulu, saya pemarah loh kan gitu. Dan murid-murid tahu, malah nanya gitu kan, Ustaz kok sekarang berbeda kali ya, gitu. Mukanya udah nampak lebih muda, lebih segar gitu. Terus nggak gampang emosi gitu kan. Dulu kami takut loh kalau berurusan sama Ustadz loh, gitu kan. Nah, jadi karena kalau saya marah, saya sesak gitu kan. Makanya kayaknya saya sudah komplikasi juga kemarin tuh kayaknya. Karena ketika marah, sesak itu harus tidur. Berarti kan metabolisme sindromnya itu sudah, alarmnya sudah kuning tuh. Kalau sudah kuning juga. Jadi semua tubuh itu mengalami gejala yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi selama menjalani KF ini ya alhamdulillah banyak sih yang saya rasakan. Jadi tapi yang uniknya Mas ya, 3 bulan pertama, 3 bulan pertama KF itu saya kan mungkin induksi full ya. Pada saat itu kan saya betul-betul menguras gitu apa yang, karena detok ya, saya menganggap itu detok dan saya harus betul-betul apa istilahnya ikut apa yang disampaikan oleh teman-teman senior pada saat itu. Jadi saya sempat 3 bulan pertama itu saya sempat pucat pasi itu Mas, pucat, nampak pucat ya, orang bilang seperti mayat hidup gitu. Nampak dari luar ya, seperti pucat gitu. Tapi di dalam energinya luar biasa. Gitu. Saya naik turun tangga lantai 3 itu sampai 12 kali dalam satu waktu. Itu nafas saya masih teratur. Nafas masih teratur, sedangkan anak-anak santri di sini, anak-anak murid di sini yang umurnya 18, 17 tahun ke bawah, itu 2 kali naik turun saja sudah terengah-engah, nafasnya sudah mulai ngos-ngosan gitu kan. Saya kok 12 kali kok enggak gitu. Malah angkat-angkat barang sampai kadang-kadang mereka khawatir, ini mukanya pucat tapi tenaganya kok enggak capek ya kan gitu. Itu 3 bulan pertama gitu ya. Sampai ada wali santri lihat muka saya pucat, beliau langsung buru-buru pulang ke rumah, masak kuah sup pakai mie, gitu ya. Mie kocok lah kalau bahasa sini ya. Dibawa ke pesantren, dikasih ke anak-anak, tapi katanya rupanya bukan untuk anak-anak, salah tujuannya untuk saya gitu. Saya dipaksa makan gitu ya, dipaksa makan mie pakai sup ya. Itu disulang, dipegang saya sama anak-anak, disuruh makan gitu kan. Saya bilang, saya nggak masalah, saya nggak sakit lah gitu kan. Saya sehat-sehat. Ya udah, akhirnya saya nego lah. Karena saya betul-betul dipegang sama anak-anak itu. Mulut saya itu disuruh buka gitu. Saking mereka khawatir sama saya gitu kan. Gitu. Ya udah, luar biasa. Saya bilang saya makan.
Oh, Saya akhirnya bilang saya dimakan makan. juga ya? Dimakan juga. Enggak, saya bilang waktu itu ya udah saya makan. Biar dilepas dulu mas, saya makan. Ya Gitu kan. dilepas dulu. Nah, ketika udah dilepas, saya cuma minum kuah supnya aja, karena katanya kuah supnya kuah tulang ayam gitu kan. Nah, saya minum supnya aja. Saya bilang, saya kalau makan minyak saya pusing. Gitu. Saya kan asam lambung, saya bilang gitu kan. Saya nggak bilang ketopastosis. Kalau kan, saya bilang saya kalau makan mie saya naik asam lambung, saya supnya aja. Gitu. Jadi 3 bulan pertama saja gitu. Setelah 3 bulan itu kan teman-teman mulai melihat perubahan. Rupanya mereka mengikuti saya tanpa bilang-bilang, mengikuti. Saya nggak jelasin apa-apa. Gitu kan, saya nggak jelasin apa-apa. Mengikuti saya diam-diam. Sampai dalam materi sekolah itu saya disuruh sampaikan kenapa saya bisa begini. Materi sekolah khusus menyampaikan apa yang saya alami. Gitu. Ya, itu kan di awal-awal Mas ya. Di awal-awal kita di awal-awal kita memang berat perjuangan, saya sampaikan apa adanya saja. Dan waktu itu kan booming ya, booming di Aceh waktu itu. Karena saya diundang di beberapa pertemuan gara-gara itu. Wali santri rupanya kan pengen tahu juga, kok bisa loss 30 kg dalam waktu 2 bulan. Saya bilang, saya juga nggak sadar ini loss 30 kilo, karena saya nggak target 30 kilo itu, saya target GERD-nya aja sembuh dulu gitu. yang keinget di Mas Aroni cuman celananya melorot. Oh ya, celana melorot itu saya pakai tali rafia loh pada saat itu, saya pinjam sama orang itu, saya ikat gitu. Ini bahaya nih kalau begini gitu kan. Oke, Mas, aku sedikit kupas sedikit karena banyak cerita menarik di sini ya. Mas tadi bilang Mas lakukan semuanya ini sendiri tanpa sepengetahuan istri, boleh dibilang kayak gitu karena istri kan tidak tahu ketofastosis ya. Nah, yang waktu Mas mengalami yang hari kelima itu BAB berdarah, itu istri tahu nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, ini terekam lagi. Sorry. Habis ini minta maaf ya Mas. tapi waktu itu walaupun ya akhirnya waktu Mas WA Mas Tio terus ditenangkan seperti itu, ya aku tahu sih ya Mas lebih memilih ya sudahlah aku apa istilahnya tenang terus tetap minum cairan supaya tidak loss mineral dan lemes ya kan, ketimbang harus ke rumah sakit dan nanti bikin tensinya naik. Betul. Nah, terus sebenarnya Mas waktu itu juga gambling kan boleh dibilang ya pada saat BAB berdarah itu ya. Kalau misalnya iya benar kan, gambling kan. Gitu. Gambling. Iya, masalah itu kan tentang HASI ya. HASI kan waktu itu kan pemahaman itu apa gitu. Saya cuma pahami HASI pada saat itu adalah HASI itu gejala negatif, mengganggu memang, tapi tahan aja, insya Allah setelah itu sembuh. Itu aja saya pahami HASI waktu itu. Tapi apa yang membuat Mas Aroni yakin dan berani gambling, ibaratnya gitu. Selain mungkin ya aku lebih milih tak tahan deh daripada ke rumah sakit, misalnya kayak gitu kan. Selain itu, tapi apa yang kira-kira membuat Mas berani dan yakin ini jalannya yang benar gitu? Ya, karena pada saat itu saya teringat udah banyak perubahan. Perubahan yang pertama adalah saya tidak mudah lapar, gitu ya. Ya, kemudian bertenaga. Maksudnya yang dulu 4 bulan lemes tiba-tiba bertenaga. Ini perubahannya udah banyak gitu. Udah positifnya udah banyak. Ini masa gara-gara berdarah ini saja saya harus menghentikan kan gitu. Harus ada arahan selanjutnya nih bagaimana mengantisipasi. Akhirnya saya saya WA Mas Tio waktu itu. Kan kalau waktu itu kan nggak seperti sekarang ya.
Waktu itu kalau kita WA Mas Tio tuh 1 jam 2 jam dibalas. Kalau sekarang kan kadang baru dibalas. Nah, boleh tahu waktu BAB berdarah itu besoknya langsung berhenti atau masih berlanjut, Mas? Dari pagi sampai sore. Oh, dari pagi sampai sore. Tapi besoknya Iya, berhenti. malamnya berhenti. Jadi 1 hari itu saya sampai 8 kali ke BA, 8 kali BAB. Oh, oke. Nah, malamnya udah nggak lagi. Jadi makin senang kan. Oh, ini menemukan justifikasinya. Oh, ini betul-betul asik. Gitu ya. Tapi Mas nggak boleh panik. Kuncinya nggak boleh panik pada saat itu ya. Iya, sejak GERD pertama kali nyerang itu saya udah melatih diri untuk menjaga psikologi diri gitu ya. Siap Supaya jadi mental siap ya. mental. Apapun yang terjadi, ini HC gitu ya. Waktu itu detailnya HC, bagaimana terjadi HC, ciri-ciri HC, saya harus lewati itu. Karena ada apa istilahnya, kalau orang bilang breaking fee ya. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesembuhan. Karena selama ini kan kita sudah salah menggunakan titipan Tuhan. Ini kan badan, ini kan titipan Tuhan. Jadi selama ini kan kita ikut pola konvensional, banyak makanan, kemudian kurang tidur, stres tinggi gitu. Jadi ya hasil ini kecil menurut saya sugestikan begitu, hasil ini kecil untuk sebuah kesembuhan. Ini bagian dari proses dan memang dari awal Mas Aroni melihat ada awalnya sih aku coba merangkum benang merahnya. Jadi melihat kan Mas Aroni kan play safe ya kan. Jadi melihat yang ada yang lebih kondisinya sama, lebih parah tapi membaik. Berarti aku juga bisa, ya kan? Tapi walaupun ada optimisme begitu, Mas Aroni juga siap mental maksudnya kalau sampai ada apa-apa ya sudah, paling tidak aku sudah melakukan hal yang terbaik gitu ya. Ya. Betul. Itu jarang. Banyak yang lupa untuk menyiapkan mental ketika ikhtiarnya tidak sesuai dengan harapan. Iya, betul. Iya. Betul. Padahal kan karena begini ya, sebenarnya kalau kita ke dokter pun kan beda-beda dokter juga beda-beda advice. Iya, beda-beda saran. Beda-beda saran, beda-beda jenis obat gitu ya. Nah, kita kan hanya bisa ikhtiar. Tapi menurut saya waktu itu apa yang dikatakan Mas Tio sekilas yang saya pahami full hewani itu bisa membuat tahan lama laparnya gitu ya. Itu yang dasar-dasar begitu saya menemukan justifikasinya sendiri gitu. Merasakan sendiri ya, mengalami sendiri gitu. Jadi kan pelan-pelan belajar gitu. Ketika pelan-pelan belajar kayak gini, rupanya teman-teman melihat perubahan di kita tuh mereka menjadi inspirasi positif. Ketika mereka datang ke saya banyak tanya, akhirnya kan saya jelaskan. Karena banyak bertanya, akhirnya kan saya terbiasa menjelaskan. Tanpa sadar repetisi ya. Tanpa sadar repetisi. Nah, pada saat itu kan dilihat sama teman-teman, ini kayaknya bisa nih untuk dijadikan senior yang bisa membimbing lebih dalam. Ya udah lah waktu itu jadi SIC ya waktu itu ya. Dapat amanah lebih lah. Dapat amanah lebih. Rupanya waktu itu kan hanya teman-teman di Aceh, rupanya jadi nasional. Ya, dimampukan ya Mas ya. Oke, lanjut. Ya, jadi bulan ketiga ternyata banyak manfaat yang sudah didapat. Asam lambung masih sering naik Mas pada saat itu? Sebenarnya karena waktu itu ya kehidupan masih normal pada saat itu, dalam artian ya pekerjaan masih normal, tidak ada fluktuatif, kemudian juga tidur masih bagus gitu kan, kemudian makanan juga masih induksi, sekali-sekali konsolidasi, habis itu turun ke induksi gitu. Nah, jadi pada saat itu yang terasa kali itu pada saat 2020 kemarin sama pandemi. 2018 pandemi. 18 kan, apa tuh? 2018 ada?
ada ini juga pekerjaan di sini yang membutuhkan deadline cepat gitu kan. Dan Oh, saya oke. itu beban itu ya kan waktu itu kan kita punya amanah untuk tetap menjaga gaji karyawan tetap utuh tanpa dipotong gitu ya. Sedangkan SPP kan nunggak gitu kan, SPP iuran santri kan nunggak. Karena wali santri juga punya usaha banyak yang terjungkal saat pandemi kemarin. Nah, tapi di satu sisi guru juga butuh gaji untuk menghidupi keluarganya. Itu saya berat waktu itu. 2018 Dan itu ya? 2020 Mas. Oh, yang Kalau 2020. 2020 itu berat saya ya? itu sebenarnya. Itu berat saya sampai saya mengalami waktu itu ya asam lambung seperti kejadian 2016 ke bawah itu muncul. Tapi tidak berat ya, cuman mengganggu gitu ya. Tapi ini saya tahu ini karena stres yang saya alami gitu kan. Nah, setelah saya selesaikan kewajiban-kewajiban itu, kemudian saya coba istirahat total. Waktu itu kan belum ada, saya waktu itu nggak konsul ke Mas Tio juga. Saya tahu ini masalahnya bukan di makanan. Jadi saya tahu ini masalah bukan di makanan, masalahnya bukan di puasa, tapi masalahnya memang beban waktu itu besar, gitu ya. Dan saya lihat juga bukan saya aja yang terbebani psikis waktu itu, tapi teman-teman yang punya usaha juga pasti terbebani. Karena usahanya anjlok, terutama teman-teman yang kerja di perhotelan saat itu. Rumah saya kan dekat hotel. Jadi hotel tutup, 600 karyawannya dirumahkan tanpa gaji. Aduh, tanpa gaji. Tanpa gaji. Nah, saya melihat wah mereka kayaknya lebih berat daripada yang saya hadapi, gitu kan. Nah, jadi saya coba tenangkan diri, saya carilah hiburan-hiburan. Ketika tempat-tempat wisata sepi, saya pergi sendiri, saya duduk di situ. Saya duduk sendiri samping laut. Saya cuma mensugesti diri, ya Allah, ini yang saya cuma gitu. Yeah. Sorry, internetku sepertinya agak nggak stabil. Bisa diulang tadi? Waktu pas ke tempat wisata sendiri, samping laut. Samping laut. Saya kan mensugesti diri bahwa saya orang kecil gitu ya. Sedangkan samudera laut ini luas gitu. Jadi masalah yang saya hadapi tidak seperti pasti ada yang lebih parah dari saya. Gitu. Nah, jadi dengan saya duduk di laut itu saya lebih terbuka gitu. Kayaknya ada hal-hal baru gitu ya, ide-ide baru untuk menenangkan diri. Nah, terakhir saya rutinkan itu seminggu sekali ke situ. Karena para wisatawan kan waktu itu nggak boleh ditutup ya tempatnya. Iya, ditutup. Nah, tapi saya punya jalan menuju ke sana tanpa harus diketahui oleh petugas. Jadi ada ini juga ya. Ada jalan tikus. Sedikit-sedikitnya. Iya, haruslah. Tapi kan dengan catatan tidak mengganggu yang lain kan? Iya. Ya, jadi jadi maksudnya memang stres ini memang harus ada. Jadi ketika stres memang harus ada kekuatan logika yang kita bangun tetap di kepala kita ya. Supaya kita masih bisa berpikir sehat. Karena kalau misalnya kita dalam kondisi stres tinggi, tapi logika juga nggak jalan, itu biasa kita putus asa. Dan ketika kita membiarkan rasa putus asa itu menyelimuti kita, ya siap-siap aja gejala negatif muncul dari badan. Gitu.
Ya biasanya yang terjadi terjebak di pusaran itu ya. Iya. Saya waktu itu kan sudah belajar tentang saraf vagus pelan-pelan kan. Nah, jadi semua GERD itu sebenarnya menurut saya lebih kepada stres, bukan hanya makanan ya. Penyebabnya lebih kepada stres. Gitu. Karena kalau orang dulu kan makan besok aja udah cukup. Yang penting bisa makan besok. Gitu kan. Atau makan untuk mendapatkan makan hari ini aja udah cukup gitu. Listnya nggak panjang gitu ya. Besok kita cari lagi. Kalau nggak dapat ya bisa kita puasa kan gitu. Kalau sekarang kan orang berpikir bagaimana 10 tahun saya bisa hidup dengan makanan yang banyak. Kalau bisa anak keturunan saya juga dapat warisan yang banyak gitu. Nah, tuntutan-tuntutan kayak gini stres memang membuat kita berpikir keras bagaimana bisa seperti itu. Tapi hal yang lumrah di zaman modern. Jadi kadang-kadang kan kalau dibilang itu stres kan, ya bukanlah, itu sesuatu yang lumrah ya kan. Semua orang juga boleh, tapi ternyata suka tidak suka tubuh Mas Aroni ya yang merasakan ya waktu itu ya, tubuh kita sendiri yang merasakan gitu. Tapi sebenarnya banyak yang mengalami juga yang begitu. Tapi sekali lagi, sorry aku potong Mas. Sekali lagi waktu yang Mas stres di 2020 itu, istri tahu enggak? Aku selalu tahu lah. Itu tahu. Berarti kan cuma yang hari kelima itu aja. Ya, saya sampai bicara sendiri gitu kan. Saya sampai bicara sendiri. Kemudian keringat dingin, tiba-tiba tengah malam bangun gitu kan. Dan itu diperhatikan ya. Diperhatikan. Terbawa ke psikis jadinya. Terbawa ke fisik kan jadinya. Ke fisik, manifestasi ke fisik, betul. Manifestasi ke fisik. Jadi misalnya muka agak cemberut gitu kan, nggak segar lagi. Ditanya sama istri, Adi kok makin lama makin tua ya kelihatannya. Oh ya, bilang gitu kan. Bilang gitu. Nah, di situ kan kebaca kan, habis itu beliau juga tahu kondisi di pesantren bagaimana. Nah, pada saat itu saya banyak seperti lemes, kelayangan, itu pasti. Ngalamin lagi ya? Ngalamin lagi. Iya, ngalamin lagi pasti. Padahal sudah fit naik turun tangga 12 kali. Iya. Ngalamin lagi. Walau waktu itu hampir itu saya sempat jatuh dari motor. Astaga. Istri nggak saya bilang kan. Karena nggak bilang ya jujur. Karena kalau saya bilang saya khawatir beliau nanti makin khawatir gitu. Iya. Akhirnya saya nggak kasih naik motor lagi kan. Jadi saya jatuh dari motor karena hilang fokus dan hilang konsentrasi seperti kayak mau pingsan begitu. Nah, saya waktu itu sempat berpikir nih kayaknya minum Pocari, Ion setiap hari gitu kan, ternyata nggak membantu gitu. Nggak membantu juga. Nggak membantu. Karena saya berpikir kayaknya ini memang bukan di makanan, karena waktu itu saya juga makanannya kan masih induksi itu. Waktu itu induksi full. Dan saya kan betul-betul jaga makanan karena memang saya tahu saya dalam kondisi yang nggak bagus. Karena ini masalahnya di pikiran saya gitu kan. Dan saya menyembunyikan perasaan ini, jangan sampai orang tahu. Karena kalau orang tahu justru kan nggak bagus. Gitu. Jadi misalnya saya berhadapan sama para karyawan pesantren, itu kan saya nggak boleh menampakkan saya lemah. Gitu. Karena kalau saya nampak lemah, otomatis mereka nanti nggak bisa mengharap lagi apa-apa dari kita. Ikut stres juga ya. Iya, jadi saya harus nampak kuat gitu. Dan itu membebani psikisnya Mas Aroni juga jadinya. Aduh. Iya, pasti ketika sudah sampai jadwalnya gajian itu kami udah agak stres lagi gitu. Ini kayak mana ya cara nutupinnya, pinjam sana sini dulu gitu kan. Terakhir dapat, dan alhamdulillah sekarang semua utang-utang kita terlunasi. Aduh, syukurlah. Nah, jadi saya nggak nampakkan ketika saya stres, saya nggak nampakkan karena memang jangan sampai orang-orang yang bergantung sama kita itu jadi putus asa melihat kita. Kan ada tuh slogannya Mas Tio itu kan.
jangan kamu nampakkan kelemahanmu di depan orang. Itu nampakkan kelemahanmu tuh di hadapan Tuhan saja. Tapi nampakkanlah kekuatanmu di depan teman-temanmu supaya orang terinspirasi untuk menjadi seperti kamu gitu. Yes, dahsyat. Nah, jadi saya pegang kata-kata itu dan itu sesuai memang kan, saya lihat ini logis kalau diterapkan. Aduh, dahsyat, seru. Nah, akhirnya saya nggak mau nampakkan karena kalau kita nampakkan kita stres depan orang itu kita lemah. Itu kita berarti dalam titik kita ini akan di ujung frustasi. Waktu itu ya keyakinan saya begitu. Makanya 2020 tuh nggak ada yang tahu saya stres kecuali istri saya. Gitu. tapi bersyukur, aku sangat bersyukur Mas Aroni malam ini mau berbagi ya sebagian dari sisi yang waktu itu di pandemi 2020 berbagi apa yang dialami, kemudian punya prinsipnya seperti apa dan tetap tidak panik walaupun iya stres. Walaupun iya itu sudah pasti. Ya Mas Aroni juga jujur ngakuin, maksudnya ikhlas seperti TFH kita sebelumnya dengan Mas Dodi, Ustadz Dodi juga. Beliau ketika mengakui bahwa ada kejumawaan ya kan untuk membuktikan bahwa aku bisa mementori itu karena pernah melakukan ini ya. Dan itu memang membebani secara psikis ya kan. Suka enggak suka begitu kita disentil, nah itulah ujian kita. Dan aku bersyukur walaupun ini baru pertama kali kita dengar, tapi ini sangat mencerahkan, Mas. Jadi banyak orang itu jujur banyak orang ya bukan, aku nggak bilang nggak terbuka ya kan, tapi apa kematangan atau apa ya respon menghadapi masalah itu kan tiap orang punya kedewasaan yang berbeda-beda. Nah itu jadi ya kalau masih belum dewasa ya pasti kesana kemari mencari jawaban, ya kan? Ditambah dengan panik, ditambah dengan ini mungkin ada sedikit nggak terima. Tapi kalau dewasa biasanya ya seperti Mas Aroni gini, aku nggak bilang nggak mau ngomong itu salah, itu relatif, ya kan? Karena jujur aku punya karakter yang sama kayak Mas Aroni. Jadi misal aku sama istri misalnya ada kesulitan keuangan misalnya kan. Kalau istri nanya ya aku nggak bisa ngomong ya terus gimana, jadi berantem kan. Iya betul. Tapi kalau aku selalu pikirnya kalau dua-duanya panik malah tambah tidak selesai. Harus salah satu yang tetap tenang walaupun belum punya walaupun belum ada jawaban. Ya itu tadi yang seperti Mas Aroni bilang, tunjukkan bahwa kita lemah di hadapan Tuhan. Jangan tunjukkan kita lemah di depan orang yang lagi bergantung sama kita. Iya, betul. Aku ada karakter kayak gitu juga. Jadi istilah bahasa gaulnya gini deh. Jangan dua-duanya panik, yang satu tetap cool gitu loh, tetap jaim deh. Jaim dulu walaupun enggak tahu jawabannya gimana, bilang aja ada gitu dulu. Iya, betul. Jadi contohnya begini Mas ya. Ini kan sebenarnya berkaitan dengan keyakinan kita kepada keberadaan Tuhan sendiri. Misalnya begini, ketika kita dalam posisi sulit, ketika dalam posisi sulit, misalnya dalam masalah keuangan, tiba-tiba kan ibu kandung minta bantuan untuk beli apa gitu ya. Itu saya nggak ambil pusing panjang, saya langsung kalau perlu saya hutang sama orang, saya kasih ke ibu. Tapi ibu jangan tahu itu utang dari orang. Nah, saya yakin ini yang saya bantu adalah ibu saya sendiri yang membesarkan saya, yang telah banyak mengeluarkan penderitaannya untuk melahirkan saya, membesarkan saya gitu. Jadi jangan sampai dia tahu saya susah gitu. Jadi kalau dia butuh bantuan saya berikan walaupun saya nggak ada. Nanti Allah bantu di belakang dan kita nggak tahu. Dan keyakinan itu harus ada, karena kalau tidak ada keyakinan seperti itu,
kita tidak akan hitung-hitungan jadinya. Ketika itu kan otomatis kan jadi depresi sendiri. Yes, setuju. Makanya ini mungkin yang jadi dasar juga buat Mas Aroni kenapa begitu sampai detik ini tidak tergoyahkan, kalau aku bilang seperti itu ya. Mungkin terlalu bombastis ya kan. Tapi ya itu kepada ibu sendiri aja bisa seperti itu ya kan, punya keyakinannya, apalagi ini ke badan sendiri. Iya kan? Betul. Ya, jadi kalau ke orang lain, apalagi orang yang kita kasih aja kita punya spirit seperti itu, ya ke diri sendiri harusnya jauh lebih ya kan. Nah, tapi memang harus paham, maksudnya ya apa yang kita lakukan itu ya, ambil aja play safe seperti Mas Aroni misalnya. Oh, kalau misalnya belum yakin, lihat dulu deh yang lain yang sama kondisinya lebih parah. Oh, sembuh ya. Iya kan? Iya, kenapa enggak ya kan? Mau contoh seperti apa ibaratnya kan? Kan balik lagi ujung-ujungnya ke kita sendiri mau memutuskan memulai atau enggak. Untuk itulah TFH seperti dari warrior seperti ini yang akan terus menjadi inspirasi juga bagaimana sosok seperti Mas Aroni, TFH kemarin Mas Dodi, sebelumnya ada banyak tuh ya kan. Mereka membagikan apa yang membuat mereka yakin. Gitu. Luar biasa. Mas, selain 2020 itu ujian ya, kalau aku bilang ujian down-nya Mas Aroni, ada nggak yang pengalaman down yang juga berkesan buat Mas Aroni? Kalau down ya yang berat itu 2020 Mas. Tapi kalau 2018 ada sih down-nya, itu sampai saya juga muncul juga gejala asam lambungnya, muncul juga, NZ-nya juga muncul selama sebulan ya. Tapi karena yang saya jalanin polanya tidak makan berlebihan, ya kan. Kemudian juga saya ada rentang makan yang masih wajar gitu. Kemudian juga waktu itu memang saya berkeyakinan gini, kemarin mungkin dari awal ya, ketika terjadi kondisi di tubuh bermasalah, ada gejala-gejala muncul, balik aja ke induksi. Artinya apa? Betul-betul full hewani, jangan lagi sentuh yang karbo sedikit pun. Itu dari segi makanan ya. Itu memang itu sudah saya tanamkan di alam bawah sadar itu. Dan gitu, sudah proven ya. Gitu. Iya. Kemudian kalaupun mau puasa panjang, puasanya harus tidur. Jangan puasa berjaga gitu kan. Misalnya kita puasa 3 hari, misalnya ada teman-teman, ada di sini saya larang kan karena mungkin kebiasaan di malam gitu ya, tidurnya larut gitu. Beliau kan lagi ada kanker gitu ya, kanker usus gitu. Beliau ambil WF3 sekaligus bergadang. Nanti itu menzalimi tubuhnya sendiri, saya bilang gitu kan. Nah akhirnya saya bilang kalau kayak gitu jangan WF dulu, perbaiki tidurnya dulu gitu. Jadi boleh puasa panjang tapi dengan catatan tidurnya banyak. Jadi puasa dalam keadaan tidur. Jadi kan kita tidur malam nih, puasa juga kan? Iya. Kecuali ada mungkin kasus tidur bisa jalan, buka kulkas makan. Itu kasuistik ya. jangan disuruh juga. tapi message-nya berarti puasa itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, betul begitu ya, kurang lebih ya. Rumus yang saya pegang dari 2017 itu adalah ketika kita dalam kondisi prima, bugar, itu kita puasa dan gerak, jangan sedentary. Tapi kalau dalam keadaan kita sakit, lagi nggak pas, badan lagi banyak gejala-gejala negatif, itu bagus. Jadi kalau sehat itu puasa dan olahraga, tapi kalau sakit itu puasa dan istirahat. Setuju. Jadi saya nggak, kalau makanan udah selesai, kalau masalah pola makan udah selesai. Itu artinya induksi, konsolidasi, maintenance itu bukan pembahasan saya lagi sama teman-teman gitu kan.
Tapi pembahasannya adalah ketika kamu dalam kondisi kayak gini, mereka tahu udah harus mereka lakukan apa dan apa dari sisi pola hidup yang lain gitu. Kalau di ketofastosis kan disebut 5 pilar gitu ya. 5 pilar. Nah, jadi saya kalau sama mereka tuh saya bilang, ini berarti naik asam lambungnya bukan karena makanan. Kadang-kadang kan nggak jujur ya sama saya kan. Makanya saya kalau misalnya ada asam lambung enak ketemu gitu. Saya tahu gestur ya, saya lihat gestur wajahnya, ya, mimiknya bagaimana. Jadi kayak kemarin ya, ini contoh yang saya mentorin yang lagi diabetes. Diabetes udah ikut KF 6 bulan, alhamdulillah bagus. Ini kan berkaitan sama masalah libido kan. Tiba-tiba laporan ke saya besoknya, Ustaz, ini kan orangnya belak-belakan ya. Ustaz, burung saya kok nggak berdiri gitu. Itu belak-belakan gitu ya. Ustaz, ini nggak berdiri sama sekali Ustaz, padahal udah dibantu bla 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 gitu. Makanannya bagaimana? Makanannya biasa Ustaz, bagus bla 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 bla. Yang lain bilang, yang lain apanya Ustaz? Ada sesuatu yang dipikirkan, yang agak berat dipikirkan. Itulah ada Ustaz. Kenapa? Ya ada masalah rumah Ustaz, berat memang. Nah, itu jadi poinnya. Kita dapat poin. Tapi ini kan untuk mengorek hal-hal yang kayak gini kan biasanya agak sensitif dan ini privasi gitu ya. Nggak semua orang terbuka. Tapi inti masalahnya di situ gitu. Nah, ketika itu di recovery ya, saya minta saya pertemukan sama keluarganya pada saat itu, kebetulan sahabat ya. Saya pertemukan sama keluarganya, saya hubungkan bla bla bla, udah rukun. Udah laporan, 1 bulan kemudian laporan. Alhamdulillah Ustaz, udah mantap lagi. Nah, gitu. Udah mantap lagi. Burungnya udah mantap lagi katanya gitu kan. Nah, berarti PR-nya di situ gitu. Tapi kan recovery-nya nggak 1 hari 2 hari kan? Iya. Karena masalah mental ini kan, masalah psikologi ini kan butuh waktu lama. Gitu. Iya, betul. Dan dibantu sama Mas Aroni untuk diberesin juga ya, dimediasi segala macam. Jadi itu membantu. Pada saat itu bukan mentor KF lagi. Sudah seperti penyuluh. Konselor. Aduh, luar biasa. Jadi ini sekarang udah merambah ya, merambah dan cuman protokol tapi konselor juga kadang-kadang. Ya. Di telepon jam 3, di telepon jam 2 gitu kan. Alhamdulillah istri paham, ya kan. Waktu istri protes saya bilang, saya bilang sama istri gini, ini Abi dulu begini, gitu kan. Abi dulu begini. Kalau kita nyalahin mereka, berarti Umi salahin Abi, gitu. Itu untuk memberikan keyakinan pada istri bahwa yang kita lakukan ini memang betul-betul ini ya, maksudnya amal bagi kita. Ya, jadi membantu orang. Akhirnya beliau kuat gitu kan. Iya. sebenarnya istrinya Mas Aroni sayang dan concern. Ya, itu alhamdulillah. Cuman mungkin ya dengan pemahaman yang belum seperti Mas Aroni dapat begitu sinkron, nah langsung oh iya ya sudah aku percaya gitu. Makanya kan kalau kita nampak kuat di depan pasangan kita, itu kita ketika menjelaskan sesuatu nggak perlu panjang lebar gitu, singkat aja. Karena selebihnya kan gestur itu lebih meyakinkan daripada bahasa nonverbal, itu lebih meyakinkan daripada bahasa verbal. Iya, setuju. Jadi kita harus nampak kuat. Mas sering dapat bulian enggak? Misalnya pada saat lagi ya ini sedikit flashback ya, pada saat ya mungkin pada saat yang ngalamin gejala asam lambung itu naik lagi dan segala macam, ada yang membuli enggak misalnya, ya itu gara-gara kamu nih makannya salah tuh. Oh nggak ada. Oh nggak ada. Jadi nggak ada. Di sini kan bisa dibilang kan yang mandu saya kan di sana tuh di Jakarta kan. Di sini yang paling senior kan saya. Jadi gak ada berani yang gituin. Oh gak ada. Ya. Aduh. Jadi kalau mungkin
kalau mungkin ada Mbak Eva di sini, kalau mungkin Anda Mas Tio atau Mas Budi di sini, mungkin saya ditegur. Kayaknya saya udah mau bully deh. Nah, paling kan ini kayaknya ada masalah di sini gitu kan. Tapi saya diamin aja. Jadi ketika ada masalah itu saya diamin sendiri, saya evaluasi sendiri gitu kan. Gitu. Sebisa mungkin saya selesaikan sendiri gitu. Nanti kalau nggak sanggup baru saya telepon Mas Tio. Syukurlah. Oke Mas, sebagai penutup nih ya. Iya, betul. Buat pesan dan saran dari Mas Aroni kepada mungkin yang punya riwayat sama seperti GERD-nya Mas Aroni, kemudian anxiety terutama ya, yang terutama mudah banget dipicu oleh ya Mas Aroni tadi udah jujur belak-belakan tentang stres yang dialami, ada yang disampaikan ke istri, ada yang tidak, ya kan? Pesan dan sarannya apa nih Mas? Monggo. Iya. Memang GERD itu sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya gejalanya menurut saya. Yang mengganggu itu anxiety-nya. Anxiety-nya itu mengganggu. Ini saya kan udah kena sebelumnya, tapi anxiety belum muncul gitu ya. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita menata manajemen stres kita. Dan saya nggak tahu siapa yang buat diagram ya, bahwa dalam 5 pilar di KF itu 40%-nya adalah manajemen stres. Mungkin Mas Budi yang buat ya? Iya, aku yang buat. Mas Budi yang buat ya. Dan memang realnya begitu gitu. Dan ternyata pola makan itu hanya 5% persentasenya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada gejala-gejala negatif di tubuh, itu porsi untuk mengevaluasi makanan itu sedikit. Tapi yang paling penting adalah evaluasi di manajemen stres dan tidur. Itu yang harus paling banyak dievaluasi. Karena itu tidak ada di protokol. Itu ada di diri kita masing-masing. Hakimnya ada di diri kita masing-masing. Gitu. Nah, karena terus terang, kita kan sudah mendapatkan ilmu bagaimana lemak protein itu diolah di lambung, kemudian usus mengolah karbohidrat bagaimana gitu. Kita udah tahu ilmunya. Iya. Ya, itu udah selesai gitu. Tapi yang paling berpengaruh itu sekarang adalah di 2 hal itu. Karena dalam kehidupan konvensional saat ini, misalnya nih kan anggota dewan ya, coba aja lihat ritme ya. Ini saya lihat rumus ritme ya. Kalau ada rapat paripurna besok, gitu ya. Kalau malam itu para elit sering hidup malam hari mereka lobby gitu, ketemu sama orang-orang penting, elit-elit negara gitu kan. Kalau dapat keputusannya di malam, pagi hari pasti paripurnanya sepi. Hanya orang-orang tertentu saja untuk mengambil ketok palu aja, keputusan udah diambil malam gitu ya. Tapi kalau malam nggak selesai, itu biasa sampai ke paginya rame pasti paripurnanya. Sampai di blok sampai malam lagi gitu, lobby diperpanjang. Nah, kehidupan kayak gini kan konvensional, artinya apa? Itu memang sirkadian tidurnya terganggu. Gitu. Makanya ketika lobbynya udah selesai di malam hari, itu yang datang pagi hari itu biasa pegawainya aja. Dan keputusannya udah ada, tinggal disahkan saja, quorum, tok, selesai. Tapi kalau malam nggak selesai, itu sampai pagi itu mereka nggak tidur. Gitu. Dan pasti stres tinggi kan, kortisol naik, cepat marah, gitu kan, bawaannya lapar, bla bla bla, itu kan sirkadiannya begitu. Makanya saya ketika ada apapun terjadi pada tubuh, yang paling saya memberikan attention itu adalah kepada manajemen stres dan tidur. Bukan kepada makanan. Kalau makanan udah selesai lah. Itu cuma 5% pengaruh. Nah, jadi, kalau kita datang ke rumah sakit, ya, itu kalau kita suruh cek medical check up semua, ya, semua medical check up, itu pasti defisiensi mineral pasti ada, defisiensi vitamin D pasti ada. Padahal mereka ada yang karbo, ada yang karbo, ada yang keto, misalnya gitu ya. Kalau di rumah sakit itu semuanya defisiensi. Kalau kita cek medical check up-nya, tapi kan makanan mereka bergizi di sana, ya kan, bergizi ya bahasanya kan bergizi.
Tapi kenapa masih defisiensi? Nah, berarti kan ada faktor X lain. Berarti bukan di makanan, tapi di daya serap. Nanti daya serap kan kembali daripada kajian kita kemarin kan tentang simpatetik. Iya. Saraf simpatetik yang berlebihan, sehingga makanan bergizi yang masuk ke badan pun nggak ngaruh. Loss nggak akan ngaruh, dia loss lagi. Jadi misalnya gini, kita stres tinggi, ya minum Ponari sampai 1 gentong juga nggak ngaruh. Gitu. Menurut saya ya, nggak ngaruh. Yeah. Karena kenapa? Karena simpatetiknya terlalu tinggi, sehingga yang bergizi pun nggak akan berpengaruh kalau kita makan. Nah, jadi ketika ada masalah di tubuh, yang pertama kali yang paling penting harus dicek itu adalah manajemen stres dan tidurnya. Gitu. Oke, pesannya cukup cukup deskriptif, jadi komprehensif, jadi jangan selalu fokus di makanan. Seperti yang Mas Aroni juga udah share, ya kan. Ayo, masih ada pilar yang lebih krusial, yang punya porsi jauh lebih ini. Wah, ini mau diajakin basket nih, Mas Aroni. Kebetulan di samping ada bola punya anak-anak, saya pegang. tapi luar biasa. Jadi Mas Aroni sudah membuktikan. Jadi bahwa beliau tidak keburu-buru menjudge di makanan sebagai faktor penyebab. Karena boleh dibilang kalau aku tangkap logikanya kalau dari makanan ya udah dari dulu nggak sembuh-sembuh lah ya Mas Aroni ya. Pasti masih akan makan naik turun dan segala macam. Buktinya kan ini fine, ya kan. Tapi begitu ada pemicu stres ya, di kasus Mas Aroni, nah itu baru muncul semuanya. Kok bisa? Ya bisa. Ketosis itu tidak anti stres. Ketosis itu bagian dari stres system. Justru kalau kita stres secara psikis itu menambah beban di stres system kita. Iya. Ya. Itu luar biasa. Thank you Mas Aroni ya, sharingnya luar biasa malam ini ya. Kapan-kapan kita tunggu kehadirannya di Jakarta ya Mas ya. Ya, insyaallah Mas. Burger HB enak kayaknya. Aduh, jangan Mas. Rekam lagi. Oke. Terima kasih Mas Aroni ya. Thank you. Teman-teman, sekian TFH episode malam ini ya, walaupun ini mungkin extended yang terakhir, tapi percayalah karena begitu banyak yang aku terima japrian dan masukan supaya episode seperti ini tetap ada, ya kan. Nanti aku coba akan rundingkan dengan Mas Tio Prasetyo, ya kan. Apakah nanti seminggu sekali? Karena Mas Tio juga akan pakai seminggu 2 kali untuk nakes ya. Karena ya kita nanti lihatlah formatnya seperti apa ya. Tapi masukan dari teman-teman ini akan jadi pertimbangan khusus ya. Karena aku percaya teman-teman di luar sana yang sedang menjalankan KF, ketogenik atau apapun untuk menjadi ketosis butuh penguatan, butuh sharing, butuh ilmu, butuh juga tips-tips, ya kan, bahwa mereka tidak sendiri. Semua ada dalam satu keluarga karena satu pola hidup yang sama, lifestyle yang sama, gaya hidup yang sama. Terima kasih teman-teman. Nantikan minggu depan bersama Mas Tio ya. Kembali talk show from home bersama para nakes. Sampai jumpa dan selamat malam. Selamat malam.